Hmm. Baik, kita lanjut ya. Kita lanjutkan di bagian metode. Bentar, kita carikan dulu file yang kemarin. Oke, kelihatan Aulia? Baik. Kita masih ke proposal kemarin ya. Jadi proposal ini masih teorinya proposal, tapi kalau yang sudah masuk ke judul metode atau judul ke teori, ya silakan. Alhamdulillah. Targetnya sih kita selesai teori, targetnya selesai juga proposal Anda ya. Kemarin saya mengkopas ini ya materinya ya. Nah ini kopas padahal nih. Nah kopas ini asalnya. Cuman dimanapun Anda mengkopas itu bukan hanya dalam bentuk internet. Buku yang dibaca, buku yang diketik ulang itu pun kopas sebenarnya. Ya. Jadi supaya jangan kopas itu adalah setelah Anda baca buku, pahami, baru Anda tutup bukunya, ketik dengan bahasa sendiri. Itu tidak akan bakal kopas. Sama dengan internet, copy bahasanya, pahami materinya, hapus, kemudian tuliskan. Nah, itu seperti itu ya. Jadi seperti ini kemarin cara bikin latar belakang masalah ya. Nah, ini banyak nih. Ini musuh semua nih. Musuh semua artinya ada gap penelitian ya. Gap penelitiannya apa? Ya udah berarti yang berhubungan dengan kasus Anda apa saja. Masukkan aja semua materinya. Tinggal tambahkan di setiap paragraf itu kata sambung yang menyambung dari materi sebelumnya gitu ya. Baik itu kasus asusila kemarin ya, kejahatan asusila tentang berdasarkan penelitian orang lain, ada yang sepakat, ada yang tidak sepakat gitu. Itu semua penelitian yang dihubungkan dengan latar belakang masalah. Kemudian setelah itu ada observasi nih. Nah, ada observasi. Nah, observasi itu artinya menurut pandangan orang dulu deh, ya. Nah, ketika saya meneliti di sana, ternyata informan ada menunjukkan bahwa ternyata kasus di sini sudah ramai dibicarakan karena mereka itu asumsinya belajar, ternyata tidak gitu. Nah, ini artinya bahasa observasi boleh Anda masukkan dalam bentuk analisa wawancara gitu ya. Jadi masukkan aja menurut pandangan ustadz, pandangan ulama, pandangan dari pemerintah kota, pandangan dari siapapun yang Anda inginkan, silakan. Itu kalau Anda kajiannya lapangan ya. Tapi kalau jika kajiannya pustaka, masukkan aja menurut pendapat dalam undang-undang, KHI atau sebagainya, itu dimasukkan dalam materi Anda gitu ya. Nah, kemudian jika ada menyebutkan data, nomor, angka itu bagus lagi ya. Jadi ingatkan, ada nomor, ada angka, ini nomor nih. Nomor ya, ada angka, ada tahun, ada penyebutan nama tempat gitu ya. Ini tempat. Ini menunjukkan Anda meneliti gitu ya. Kalau tidak ada ini dalam penelitian latar belakang, khawatir bisa tidak diterima. Dan di ujung, ingatkan semalam saya ingatkan, ada capaian jelasnya. Berdasarkan hasil paparan observasi dan penelitian awal, maka penulis atau peneliti akan mengangkat judul bla 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 dan ini layak untuk diteliti. Alasannya apa? Karena belum ada yang melakukan penelitian serupa, meskipun ada tapi berbeda dalam kajian objeknya. Ini yang menjadi titik poin peneliti bla 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 sehingga Anda memberikan apa ya penekanan kepada si penguji nanti ya. Jadi ketika membaca oh ternyata di sini materinya, kelebihannya di sini, kekurangannya di sini ya. Kemudian rumusan masalah uh, bikin rumusan masalah yang agak sedikit berat ya, berat pikirannya. Yang dijawab harus melalui analisa, bukan dijawab melalui berdasarkan kira-kira. Nah, jadi harus analisa ya. Nah, jadi kalau pakai bahasa bagaimana, apa itu bolehlah. Kendala, dampak, tawaran itu silahkan ya. Bikin seperti ini. Yang jawabannya pasti jika ada pakai bagaimana, ya tentu pasti analisa ya. Dan jika pakai angka, rame lagi nih. Apalagi dulu ada penelitian ya tentang kasus talak ketika masa pandemi ya. Tahun berapa pandeminya? Gak ada tahu, masa ada tahun. Nah, jadi harus sebutkan misalnya tahun 2021 sampai 2022. Ternyata dibuktikan dalam putusan yang sudah ingkrah ada sekitar 220 putusan yang membahas tentang perceraian, gugat cerai di Kota Banjarmasin. Banyak banget tuh di Banjarmasin digugat oleh istrinya untuk menceraikannya. Nah, itu alasannya kenapa? Anda teliti dari putusan tadi, tanya hakimnya, udah selesai materi Anda ya. Tujuannya itu bukan mengkopas ya. Saya ingatkan tujuan itu bukan kopasan rumusan, tapi adalah apa yang Anda capai. Nah, misalnya gini ya, misalnya gini. Misalnya uh, rumusan saya mau ke Banjarmasin pasar misalnya ya. Maka tujuan saya apa?
Ya sama, saya bertujuan ke Banjarmasin, ke pasar, pasar apa? Pasar 5 untuk membeli buah apel. Ini namanya tujuan gitu ya. Kalau rumusan dikopas lagi dalam konteks eh, rumusan berarti itu bukan bukan tujuan, itu sama kayak rumusan lagi gitu ya. Jadi harusnya tujuan itu adalah memperjelas rumusan masalah. Ingat kan gitu ya. Jadi rumusan itu adalah eh, iya, untuk menjawab rumusan ya, menjawab apa yang terjadi nanti di penelitian. Nah, ini catatannya. Ingatkan seperti itu, supaya Anda gampang gitu ya. Silakan, ada pertanyaan untuk tujuan dulu supaya mengurangi dulu kemarin. Mengulang saja sih yang minggu kemarin atau 2 minggu lalu. Silakan, ada yang bertanya? Halo, ada? Lumayan loh, ada 20 orang ya hari ini ya. Semakin berkurang aja nih, padahal grupnya banyak. Kemana manusianya? Pagi-pagi hilang atau pagi-pagi kemana nggak tahu ya. Silakan, ada yang bertanya tentang tujuan rumusan masalah. Halo, tidak ada? Baik, kalau sudah jelas, kita lanjut ke setelah rumusan tujuannya apa lagi Aulia kira-kira? Biasanya apa di proposal tuh? Halo, apa ya biasanya? Habis teori ya apa sistematika dulu ya? Atau mappen langsung? Ini kalau skripsi kawan-kawan pian, yang signifikansi. oh signifikansi penelitian, oke. Bentar ya, di sini kita ada signifikansi penelitian. Iya, signifikansi penelitian kita bahas dulu ya, nomor 10. Kenapa jadi penelitian ini mau dibahas? Itu signifikansi penelitian. Bedanya dengan tujuan apa? Kalau tujuan itu adalah capaian, kalau signifikansi itu adalah hasil capaiannya untuk apa ya. Biasanya Anda paling senang sekali mengkopas satu, memperkaya khazanah keilmuan. Dua, apa lagi ya? Bahan ilmiah. Tiga, bla bla. Sebenarnya signifikansi itu kalau kita melihat ya, signifikansi penelitian, benar sih salah ya. Signifikansi apa seperti tulisannya? Signifi F F I. Iya benar ya, signifikansi. Kenapa merah ya? Kenapa jadi merah ya? Atau bahasa Inggris ini ya? Oh iya, bahasa Inggris diambil salah. Signifikansi penelitian. Ya. Bahasa kitanya apa? Signifikansi penelitian nih. Ya. Kenapa jadi penting? Itu aja dibahas penelitian ini. Nah, ini aja ya. Jika Anda bisa menjawab pertanyaan ini, berarti Anda sudah tahu tujuan signifikansi penelitian Anda. Satu, saya tadi membahas apa ya? Ini ya, contoh yang kemarin asusila ya. Asusila deh ya. Satu, penelitian saya ini menjadi penting kenapa? Satu, bahan informasi bagi kepolisian Republik Indonesia. Siapa lagi? Siapa lagi ya? Banjarmasin ini berarti anak ya. Masyarakat secara umum terhadap perlindungan hukum bagi mereka yang mendapatkan tindak asusila atau kejahatan seksual. Nah, ini signifikansinya. Pertama, saya memberikan kepada informasi. Informasi ke siapa? Informasi kepada kepolisian deh, ya. Bahwa ternyata dengan adanya masalah ini, saya menyampaikan penting untuk dibahas dan perlu dibaca oleh Kepolisian Republik Indonesia. Bahwa secara umum,
mereka yang ada perlindungan hukum. Jika ingin melaporkan kejahatan seksual, laporkan saja. Dan itu menjadi hak warga negara Indonesia. Ya. Dua, signifikansinya penelitiannya apa? Sebagai bahan, sebagai teori. Teori apa? Jika Anda ingin menjelaskan tentang kajian teori, ada teori apa yang dimunculkan di sini? Misalnya teori kebebasan apa ya? Kebebasan apa ya? Berpendapat, kebebasan melaporkan ya, melaporkan kejahatan. Nah, ini kalau teori. Kalau yang lain silakan. Wawasan boleh. Wawasan di bidang hukum asusila. Nah, itu boleh wawasan atau menjabarkan teori dan sebagainya. Jika menambah khazanah, Anda sering menyebutkan ini dalam proposal manapun, hampir seluruhnya 90% sama nih. Kenapa memperbanyak khazanah? Boleh lah, kalau ingin memperbanyak khazanah dan sebagainya, memperkaya sebagainya, silakan. Tapi munculkan di sini masalahnya apa? Ya, keilmuan di bidang hukum asusila terhadap anak di bawah umur, ya, di bawah umur bagi siapa? Nah, pembaca di UIN Antasari ataupun di ranah hukum di Indonesia. Nah, Indonesia. Jadi praktisinya dibahas ya. Ranah hukum ini siapa? Ya mungkin praktisi ya. Ya. Praktisi aja deh ya, praktisi praktisi hukum di Indonesia dan belum. Jadi ini namanya signifikansi ya. Signifikansi itu lebih cenderung apa sih Anda hasilkan dari materi ini, kenapa jadi penting gitu ya. Ini jawabannya, Anda ingatkan ini. Jika Anda bisa bertanya seperti ini, maka signifikansi pasti Anda sudah bisa tulis. Ya, silakan pertanyaan. Ada bertanya? Boleh? Ada ya? Sudah paham ya? Signifikansi penelitian dimulai dengan pertanyaan, kenapa jadi penting penelitian ini? Jika Anda bisa menjawab pertanyaan ini, maka insya Allah semua yang Anda ingin tuliskan bisa terjawab dalam bentuk signifikansi penelitian. Oke ya? Berarti sudah A latar belakang, B rumusan, C tujuan, ini C ya. C tujuan, berarti D signifikansinya berarti ya Aulia ya. Seperti itu mungkin ya. Ini B mungkin ya. Oke. Lanjut ya ke bagian C, D, E. Apa? Definisi ya. Definisi operasional. Baik. Judulnya apa? Kita akan mengambil referensi dari judul Anda. Peran penegak hukum dalam mengurangi ini. Kita ambil ya. Nah, ini contoh HTN ya. Nanti kalau hukum keluarga kita ambil hukum keluarga, kalau PM kita ambil PM, tapi ini sampel saja karena sudah dari kemarin. Kita ambil sampel saja untuk memudahkan kawan-kawan saja ya. Baik. Pertama yang Anda harus lakukan adalah melihat dari judul ini. Dari judul ini yang menurut Anda perlu dijelaskan apa saja. Nah, jadi ingat itu dulu ya. Jangan diartikan semua. Yang perlu diperjelas apa? Pertanyaan itu. Jika Anda bisa menjawab ini, berarti Anda sudah bisa membuat definisi operasional. 1. Peran penegak hukum dalam mengurangi tindak kejahatan asusila, bla 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 bla, studi kasus Polres Banjarmasin. Pertama, peran. Tentu dong Anda ingin menjelaskan peran apa. Nah, maka tidak perlu Anda mengambil dari KBBI, dari buku lain. Kalaupun mau silakan. Bisa Anda mengambil peran dulu deh ya. Ambil KBBI dulu deh. Coba kita cari di internet. KBBI. Paling gampang KBBI aja. Ya. Paling gampang KBBI ini biar kada salah ya. Kalau mau KBBI silakan. Kalau KBBI ya kada apa. KBBI. Apa ya? Saya lupa. Kamus Besar Bahasa Indonesia. Coba kita cari dulu di internet. Sebentar. Nah ini. Oh, KBBI Kemendikbud ya. KBBI Kemendikbud boleh diambil sebagai referensi peran. Apa sih yang dimaksud dengan peran itu gitu ya. Kita masukkan kata-kata peran di sini. Peran.
Udah, enter. Baik, peran ini adalah, nah ini kita ambil sini ya. Kita ambil di peran, copy, kemudian saya kopaskan di atas dulu supaya jangan rusak bahasanya. Peran dimaknai, sekarang kita maknai, kan sudah ada nih ya, peran sudah ada, tinggal kita maknai. Aduh, koneksinya lagi, rusak ya. Ini benar KB. Nah ya, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, peran adalah perangkat tingkah yang diharapkan memiliki orang berkedaulatan dalam masyarakat. Bla 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 bla. Ini kopas ya, tapi tidak apa-apa karena dia menurut kamus kan nggak bisa diapain nih ya. Baru menurut Anda ya. Peran menurut penulis atau peneliti, yang penting istiqomah ya, mau peneliti atau penulis silakan. Peneliti adalah apa perannya? Mungkin yang dimaksud dengan peran di sini adalah apa ya? Apa kira-kira peran apa di sini kira-kira bagusnya ya? Peran yang saya maksud di sini adalah kerja atau dukungan. Nah, ada dukungan dari kinerja aparat hukum yang berada di kepolisian, resort jadi ya, di resort, Polres, Banjarmasin yang berpangkat apa misalnya ya, yang menangani kasus asusila pada anak di bawah umur di tahun atau di bulan ya, di bulan Oktober 2021. Nah, ini jelas nih. Jadi pembaca atau penguji akan melihat apa sih yang dimaksud dengan peran. Oh, ternyata yang dimaksud dengan peran adalah aparat hukumnya atau kinerjanya. Aparat hukum sini apa? Kepolisian misalnya. Artinya polisi ya. Aparat hukum atau polisi yang bekerja atau yang berada di Polres Banjarmasin yang berpangkat apa, yang menangani kasus asusila pada anak di bawah umur pada bulan Oktober 2021. Jadi jelas. Jadi yang kita teliti adalah perannya saja, nggak usah pengen teliti tukang ini, tukang itu, nggak usah. Karena yang fokus kita hanya peran saja gitu ya. Nah, kemudian dua, bentar ada yang bergabung, kita accept dulu. Itulah kadang kalau saya tolong minta link itu supaya tidak saya lagi yang mengacep-acep ini. Kadang lama juga kalau mengacep itu, memindah dulu gitu ya. Yang kedua penegak hukum ya. Nah, siapa sih penegak hukum sini? Nah, Anda ambil lagi. Penegak hukum yang dimaksud dalam penelitian ini adalah siapa saja? Kepolisian resort, kemudian siapa lagi? Mungkin ya intinya kepolisian aja lah, jangan maksudnya kepolisian Banjarmasin gitu ya. Kemudian asusila, 3 asusila anak. Nah, yaitu tindakan pelecehan misalnya ya. Atau kita coba cari dulu deh, asusila itu apa dalam bahasa Indonesia. Kalau Anda bingung ya silakan pakai KBI aja, KBI daring kan ada. Ambil yang dari Kemendikbud ya, biar referensinya bisa dipertanggungjawabkan nanti. Jangan yang ini, yang tidak jelas. Asusila, tidak baik tingkah lakunya. Ternyata ini aja nih. Asusila, tindakan yang tidak baik tingkah lakunya. Udah selesai pahaman pian. Yaitu tindakan yang tidak baik yang dilakukan oleh pelaku terhadap anak di bawah umur. Nah itu ya, di bawah umur
Apalagi terhadap anak di bawah umur melalui tindak pembelajaran di kelas atau sekolah. Nah, jadi yang diteliti ini aja. Asusila di sekolah saja, tidak perlu Anda asusila sebanyak-masinan, nggak usah. Nah, setelah asusila dapat, baru kita masuk ke kasus Banjarmasin, nggak usah. Ini kan studi kasusnya udah tahu Banjarmasin dari mana, nggak usah lagi ya. Silakan, ada yang ditanyakan untuk definisi operasional. Habis baru bisa naik kelas. Kalau pengen kan paling semester pendek atau ngulang semester depan bisa. Kalau kita tidak bisa, tidak seperti itu. Jadi tenangis tuh bang. Ya. Nah maka saya niatkan saja niatnya untuk menyenangkan hati orang tua. Ya, menyenangkan hati orang tua, otomatis insya Allah ya, insya Allah memudahkan kawan-kawan dalam penyusunan materi nantinya. Ya. Baik, kita masuk apa lagi habis ini, Alia? Signifikansi sudah, rumusan sudah, apa lagi? Definisi sudah, apa lagi? Habis. Definisi. Udah. Metode lagi ya. Baik, kita masuk ke metode ya kawan-kawan ya. Fokus, metode agak sedikit berat, tapi tidak apa-apa. Baik, fokus di metode ya. Pertama, dalam di fakultas saya cuma dua ada, cuma dua saja. Wah, Normatif salah Pak, Kak. apa? Maaf, Pak. Kajian pustaka. Oh, kajian pustaka, gampang. Kajian pustaka. Kajian pustaka itu apa? Ya, bukan. Adapun eh, adapun beberapa peneliti yang juga membahas materi yang sama dengan penulis di antaranya adalah ini seperti ini kata kuncinya ya. Silahkan pian bikin improv apa saja materinya silahkan. Yang jelas improvisasi dari materi ini tulisan seperti ini. Ada kata pengantar tentang seperti ini ya. Satu. Caranya masih kayak semalam. Kita buka Google Scholar. Google Scholar. Jurnal saja Anda ambil. Kalau mencari skripsi agak sedikit susah, ambil saja di Google Scholar, kemudian di situ akan muncul berbagai macam tesis ada, disertasi ada, skripsi juga ada, jurnal juga ada, ya. Masih ingat kemarin ya, ambil kata kunci yang tahunnya jangan terlalu lama. Itu menunjukkan Anda up to date. Maka si penguji akan melihat bahwa Anda sudah membaca materi yang terbaru, ya. Asusila tadi ya. Oke, kita lihat tentang teori kajian pustaka yang juga membahas tentang asusila pelecehan seksual. Tambah anak yang tertinggal. Oke. Kelihatan ya kawan-kawan Aulia? Masih kecil?
Ini, saya kemarin membahas tentang judul, ada yang mungkin di grup ini atau di WA ini atau di Google Meet bertanya judul yang bagus bagaimana Pak? Ada 2.000 orang yang membahas, maka otomatis Anda masih perkecil lagi, persempit lagi. Bisakah sampai kecil lagi? Seksual anak di bawah umur. Coba kita lihat lagi, berapa kalian meneliti? 6.000, makin kecil. Bentar, ada yang bergabung? Oke, sudah ya. Silakan bergabung. Ini sudah 6.000, makin kecil lagi, misalnya di kota Banjarmasin, di kota Banjarmasin. Masih ada yang meneliti di kota Banjarmasin? Sekarang kita turunkan di tahun 2018 saja. Nah, cuma 115 orang yang meneliti. Simpel, selesai, pasti terima punya Anda ini. Kalau sudah sampai sejuta, ya itu ngalih hampir terima. 1.000 masih berat. Ratusan masih berat. Di bawah 100 Munkawa. Ya, Munkawa di bawah 100. Ya. Nah, sekarang kita ambil referensinya yang berhubungan dengan 2018. Ya. Ambil kalau malas pakai Zotero, pakai di sini. Ada gambar Cito, tulisannya citasi kalau bahasa Indonesia-nya. Ambil saja di sini. Ambil yang Chicago. Nah, ini bolehlah. Copy. 1. Udah ya, langsung jadi nih. Nah, caranya gampang banget. Ini trik yang mempermudah, bukan melajari salah. Bener ya Aulia ya? Tidak melajari yang salah kan Aulia? Melajari yang triknya bagaimana. 1. Di Pekon, ini disertasi loh. Ada gampang-gampang nih. Disertasi. Disertasi ini menjelaskan tentang, Anda ambil abstraknya. Ambil abstraknya. Kopas, kemudian rapikan. Contoh, saya ambil satu dulu. Mudah-mudahan dibuka ya. Mudah-mudahan. Buktinya kalau dibuka tuh ada ini nih. Ini ada kalau dibuka berarti. Kalau tidak ada ini berarti kadang kalau dibuka. Tapi repository biasanya kalau diambil semuanya. Tapi abstraknya biasanya kalau dibaca. Biasanya abstraknya dibaca kawan. Kita baca dulu abstraknya. Ini contohnya ya. Nanti pian lakukan ke semua 5 materinya. Tapi hati-hati kadang ada yang dikuncinya. Nah, ini dibukanya nih lumayan. Oh, skripsi ternyata. Tapi kenapa tulisannya PSD tadi ya? Ya udah berarti skripsi kenapa? Copy nih. Oke. Oh, ternyata ada ya. Banjarmasin selain di tempat kita. Di ini ya, di Lampung ternyata ya. Saya baru tahu Banjarmasin ada di penelitian. Kita cari di mana kesimpulannya, kesimpulannya. Ini hasil penelitian menunjukkan. Nih saya lihat tebal-tebal ya. Hasil penelitian menunjukkan. Kita copy. Pastekan dulu di atas website supaya jangan rusak bahasa Arabnya apa bahasa tulisannya. Baru kopas di sini. Nah, ada rusak loh. Jadi caranya tuh copy dulu ke website yang HTTP www. Nah, pindah ke sana supaya jangan rusak. Ya. Berarti skripsi bukan disertasi ya. Skripsi ini menjelaskan tentang bla 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 bla. Bentar ada yang bergabung dulu. Lagi-lagi saya harus mengadmit yang bergabung. Tapi kalau cuma 23 orang ini saya masih agak pesimis. Dari total 200 orang ini sempat kada ya tepat waktu selesainya gitu ya. Tapi enggak apa-apa lah kan hak kawan-kawan ya, ada yang mungkin sibuk, ada yang macam-macam lah ya. Ini catatannya, ini kopas, tapi jangan diambil. Anda harus memberikan ringkasannya apa, ya, diringkas. Oke, apa kegiatan ringkasannya? Oke, ini kesimpulan di sini. Ini ringkasannya. Nah, ini ringkasannya. Udah, diketik aja. Penelitian ini, apa tulisan tadi? Penelitian ini membuktikan bahwa penyimpangan sosial
Oke, remaja disebabkan oleh tradisi yang sudah mulai tergerus dengan perkembangan zaman, yaitu kegiatan hura-hura pada malam hari, bla 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 sampai seterusnya. Udah ya. Maka ketika Anda tuliskan materi yang Anda dapatkan di sini, itu udah kajian pustaka. Sudah satu. Minimal minimal ya, ini kata kunci supaya pengen diterima, jangan kurang dari 5. Kurang dari 5 bisa ditolak. Bagusnya lebih pada 5 supaya kuat ya. Nah, sekarang kita mundurkan lagi. Kita kembali lagi ke nomor 2 ya. Kita lihat lagi tentang seksualnya deh ya. Kita ambil tentang seksualnya aja. Nah, kita ambil seksualnya aja. Ambil kopi. Oh, ini kada bisa. Nah, ini ada nih. Citenya ambil. Kalau malas ngotik, ambil yang Chicago. Kemudian pindah ke atas dulu supaya jangan rusak bahasanya. Hurufnya. Kemudian kopas di sini. Udah ya. Jelaskan. Nah, jelaskan temuannya. 3. Kita ambil lagi. Oke. Ada nih, victimnya ada juga tentang kajian victim. Tapi ini kajiannya tentang kajian hukum pidana nanti ya. Tapi tidak apa-apa, kita contoh saja. Bukan hukum tata negara, ini pidana dan karena ada victim-victimnya. Oke, 3. 4. Kita cari yang agak bahasanya pelecehan seksual nih, ada. Cita lagi, ambil di sini, copy, pindah lagi. Selesai. 5. Mau nggak yang bahasa Inggris ya? Cari bahasa Inggris silakan pakai Google Translate, akan muncul bahasa Inggris banyak sekali ya. Upaya perlindungan anak juga ada nih, bagus nih upayanya, masukkan lagi. 5, 6. Terima nih kalau sudah sampai 6 nih, lebihnya aja lagi. 7, nah, boleh lah. Dah, selesai. Ada 6 yang akan ditemukan dalam kajian pustaka dengan jelaskan temuannya apa. Di abstrak Anda baca. Di akhir kata, Anda berikan sedikit pengantar perbedaan dan kelebihannya. Jadi setiap judul itu ada berikan kelebihan kekurangannya. Kelebihan dia apa dan kekurangan dia apa. Kelebihan Anda apa? Ini pertanyaannya harus Anda jawab ya. Nanti saya share ini. Dan ini harus Anda tuliskan di setiap referensi pian. Jangan ngasal. Nah, kelebihan dia apa, kekurangan dia apa, nah, supaya membedakan dengan pian gitu. Ini semua berlaku kepada seluruh kajian pustaka, ya. Kajian pustaka berlaku semuanya sampai habis. Terakhir, baru Anda berikan statement Anda. Statement Anda apa? Maksudnya, berikan jawaban. Kenapa penelitian Anda layak untuk diteliti dibandingkan dari peneliti lainnya? Silakan jawab. Jika Anda bisa menjawab pertanyaan ini, maka sudah selesailah statement Anda. Ya, silakan Anda jawab di proposal Anda masing-masing. Kenapa penelitian Anda layak untuk diteliti? Makanya ketika sidang skripsi, kalau Anda melihat di sidang skripsi itu, kalau saya di bagian metode, saya akan tanya, kenapa penelitian ini atau skripsi ini layak untuk diteliti di bagian kajian pustaka? Kenapa? Karena itulah menunjukkan distingsi Anda, pembeda Anda. Nah, ya, bisa ya? Silakan, pertanyaan boleh. Minum. Nah. Oke, kita lihat di sini ya. Ini kan kelebihan dia nih ya. Kelebihan dia ini kelebihan dia. Ini kelebihan dia nih. Ini kelebihan dia. Bahwa dia membahas bla bla bla. Kekurangannya apa kira-kira? Kekurangannya kita tulis sini ya. Anggaplah sini ya, saya tuliskan. Kekurangan dari peneliti ini adalah
dia meneliti tanggal jam berapa nih, dari jam 7 sampai 10 sampai 11, 17, 3 sampai 04 ya. Kekurangannya apa kira-kira? Anda baca. Triknya itu dilihat dari tindak kriminalnya untuk siapa, bagi bujang gadis ya. Nah, kekurangan dari penelitiannya adalah tidak dicantumkan pendapat dari masyarakat setempat mengenai kegiatan malam ini. Dan ini, nah jadi kajiannya setelah Anda menyebutkan kekurangan orang lain, ya kekurangan orang yang sudah jelas, maka peneliti mencoba menelaah di Banjarmasin apakah ada hubungan antara tindak pelecehan seksual itu dilakukan oleh kalangan remaja atau orang sudah dewasa. Maka kekurangan orang lain menjadi kelebihan kita gitu aja ya. Jadi jangan disebutkan bahwa kekurangannya adalah dia tidak meneliti di kota Banjarmasin. Tidak bisa, itu bukan kekurangan, itu namanya beda objek ya. Kita jelaskan saja kekurangannya apa gitu. Oh ternyata dia tidak membahas tentang masyarakat, tidak ditelitinya, dia hanya meneliti orang yang di sana aja gitu ya. Nah maka kita sebutkan, tentu kita perlu masyarakat juga bertanya apakah masyarakat merasa tersinggung dengan kegiatan itu dan sebagainya gitu ya. Jadi caranya itu baca aja abstraknya, ini kan abstrak nih, ini kan abstrak. Nah udah, tidak perlu membaca isi poolnya, Anda cuma baca abstrak. Asal abstrak itu bagus, Anda akan paham isinya. Kadang abstrak itu nggak akan benar gitu. Jadi ingatkan nanti abstrak itu isinya gini. Kalau Anda pengen tahu abstrak, ini pasti diterima kalau abstrak sedikit. Tentang apa? Kita loncat dulu ya. Abstrak dulu deh. Ya. Tapi nanti ini kalau Anda sudah masuk ke skripsi ya. Tentang apa? Paragraf 1. Ya. Kemudian kenapa jadi penting? Masih di paragraf 1, gabung saja. Tujuan penelitian, paragraf 2. Metode, bab 3, paragraf 3. Hasil temuan, paragraf 4. Cukup 4 aja ya. Cukup 4 paragraf dalam membuat abstrak. Jika Anda bikin seperti ini, insya Allah diterima aja ya. Oke, silakan, ada lagi bertanya? Tidak ada? Apalagi habis ini? Habis kajian pustaka? Apalagi kalau sampai 10 ya, luar biasa tuh. Kajian pustakanya 10, luar biasa. Caranya gampang banget, tinggal cari-cari aja materi yang sesuai dengan Anda ya. Siapa tadi yang bertanya? Saya lupa namanya tadi, siapa? Halo? Hilang suaranya. Yang bertanya tadi siapa? Hilang, keluar. Tak keluar. Baik, ada lagi pertanyaan, silakan. Bentar lagi setengah 9. Hello, anybody home? Tidak ada. Apalagi habis ini Aulia? Habis kajian pustaka? Metode ya? Nah, bagusnya nanti kalau sudah 6 sampai 10 kajian pustaka ini bagus nih. Ya. Cari kata kuncinya, ya, kata kunci yang mirip. Ya. Jadi kada perlu mencari yang di perpustakaan kampus ribet ya sekarang.
Karena semua sudah di-online-kan juga mereka. Sudah di-online-kan juga di IDR. Otomatis jika kata kuncinya sama ya pasti muncul di internet. Kada perlu Anda datang ke sini mencari apa yo kajian pustakaku yo, apa yo caranya, ya udah kayak tadi caranya. Tinggal copy yang tadi citenya ya. Copy citenya, bahasanya cite, bahasa Indonesianya citasi. Ini kalau aku bahasa Inggris ya di sini cite, tapi kalau bahasa Inggrisnya adalah menjadi citasi ya. Nah, udah kita ikuti aja ya. Kemudian setelah itu baru munculkan footnote-nya abstraknya copy. Kemudian setelah itu baru Anda hapus, jangan ditulis semuanya. Hapus semuanya supaya jangan plagiat, karena plagiat Anda ya. Caranya baca materinya, paham, Anda tulis sendiri. Tulis sendiri sampai habis. Sepanjang Anda nulis udah hayal aja terus. Jangan diedit, jangan diapa-apain, tulis terus. Sampai Anda jenuh, baru baca, setelah titik baru Anda baca. Nah, baru Anda ke koma, Anda ke titik, ada yang salah ketik, itu baru perbaikan. Itu namanya editing. Editing terakhir. Jangan medit sambil nulis, maka tidak akan selesai. Ya. Oh ya, kawan-kawan, kalau memang nanti kalau mau datang ke kampus, silakan saya akan kasih buku tentang MedPen, tapi MedPen secara umum sih ya, MedPen tapi ada hukum keluarganya juga. Tapi kalau Anda baca caranya gampang banget ya. Silakan nanti Anda boleh datang ke HTN, kemudian ambil di kalau saya tidak ada ya, kalau saya tidak ada, minta ke Bu Dwi Arini, ada di sampingnya itu ada meja lemari. Nah, situ boleh Anda ambil. Satu orang boleh satu buku ya, Anda boleh ambil sana. Itu ada banyak hadiah dari fakultas karena saya menulis, kemudian diberikan apresiasi, dapat hadiah, maka diterbitkanlah sampai berapa jumlah itu banyak tuh ya. Nah, maka bagi kawan-kawan yang ingin membaca bukunya cuma trik aja. Saya hanya membuat sebuah trik kecil dalam menyusun proposal skripsi sampai selesai. Ya. Nanti boleh Anda ambil di Prodi HTN ya. Silakan Anda cari. Kalau saya tidak ada Bu Dwi Arini, silakan ambil di sana. Kalau tidak ada Bu Dwi Arini, silakan Anda buka aja lemari di samping warna. Baru masuk tuh ada lemari ya Aulia ya, atau kawan-kawan ada lemari, kemudian sebelah kiri itu ada lemari kayu. Nah, udah buka aja. Buka, ada tumpukan buku-buku yang masih berplastik baru. Nah, ambil aja satu boleh. Saya gratiskan, enggak usah dibayar. Kalau bayar dengan doa saja. Ada lagi apa tadi? Metode ya? Nggak sempat kayaknya, saya bilang aku ada rapat lagi nih ya. Nanti kita lanjutkan metode. Dua saja, metode PIN itu cuma dua, normatif dengan empiris. Karena kita di kajian Fakultas Hukum, Fakultas Syariah dan Hukum, ya maksudnya ada hukumnya sebenarnya dua. Kemudian ada kajian pustaka sebenarnya. Ada juga kajian lapangan. Kalau lapangan ini studi lapangan biasanya gitu ya. Tapi jarang kita gunakan. Tapi rata-rata kawan-kawan tuh sering menyebutkan empiris dalam kurung field research. Nah, ini agak sedikit aneh ya. Kalau saya sih berpendapat jangan. Empiris ya empiris saja. Tidak ada kajian field research. Field research itu ya di kajian pustaka lapangan di sini gitu ya. Kemudian empiris juga, normatif juga tambahkan kajian pustaka, liberal research. Jangan gitulah ya. Empiris, normatif. Memang sama terjemahannya, cuman pustaka itu lebih cenderung umum ya. Pustaka itu cenderung umum, tapi kalau empiris itu lebih cenderung khusus ke hukum gitu. Ini kajian-kajian hukum. Maka jika Anda menggunakan normatif ini hukum, maka pasti undang-undang, Perda, KHI. Tapi kalau di PM lebih cenderung pustaka. Kenapa? Kitab apa gitu ya. Kitab ini itu kajian pustakanya itu buku-buku, kitab-kitab gitu ya. Nah, kalau di empirisnya ya tadi kajian hakim, pendapat KUA, Pemko. Ini kan kajian-kajian berhubungan dengan kajian hukum lapangan ya. Maka telaahnya pasti tidak jauh dari kedua ini ya. Pertama normatif empiris, kemudian berhubungan dengan hukum gitu ya. Ini kata kuncinya dulu. Nanti kita bahas di segmen yang akan datang. Terima kasih kawan-kawan sudah bergabung, mudah-mudahan. Ingat, ini bukan sekedar teori, ini bukan sekedar mendengarkan sambil berabah, tapi Anda punya PR. Saya akan tunggu hasilnya. Kalau sekarang dibikin mungkin besok kali ya, sudah selesai. Silakan dikirim di grup. Hasil dari proposal Anda akan saya bantu menelaahnya. Apa yang kurang, apa yang perlu Anda tambahkan ya. Bisa ya kawan-kawan ya. Besok mungkin kali ya. Ngejar pada besok kali ya kawan-kawan. Besok dikirimkan di grup. Kemudian saya akan telaah. Kemudian ingat ya, sebelum Anda bikin proposal tuh lapor dulu ke ketua jurusan atau sekretaris jurusan.
ini sudah pas lah Pak dengan prodi ulun. Nah, kalau sudah pas baru bikin. Jangan bikin dulu baru unjuk judul. Nanti akhirnya malah ditolak. Ini mana prodinya aja gitu ya. Nah, itu. Jadi setelah diterima, oh Pak kata Lodi, bagus nih, belum ada yang membahas di prodi kita. Oke. Baru Anda bikin latar belakang kayak kemarin, kemudian rumusan kayak kemarin, tujuan kayak kemarin, metode sudah, metode belum, ke signifikansi sudah, kemudian kajian pustaka. Kajian pustaka usahakan lebih pada 5 ya, bagusnya. Tapi kalau 5 mempas ya silahkan. Tapi jangan kurang dari 5 ya. Bagusnya lebih daripada 5, jangan kurang dari 5. Lebih silahkan. Ya, demikian. Terima kasih atas atensi kawan-kawan. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari bermanfaat dari Allah SWT yang karena menjari dan sebagainya. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih dan ketemu lagi di segmen yang akan datang. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Sama-sama.